Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang memberikan hidayah, inayah serta rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di siang hari ini Allah mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang diwajibkan kepada kita semuanya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah memberikan ridha atas apa yang kita tunaikan pada kesempatan di siang hari ini dengan balasan kenikmatan akhirat, yaitu kenikmatan surgawi. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya ketika kita bisa hadir di siang hari ini di tempat ini bukan karena sehat kuat jasmani fisik kita, tetapi sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kita, karena tidak kurang di luar sana mereka yang kuat, mereka yang sehat, tetapi tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang telah diwajibkan untuk mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan teladan terbaik kita, yaitu para nabi dan para sahabat. Mereka ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mereka membayar semua kenikmatan itu dengan meningkatkan iman dan takwa mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang berhak mendapatkan gelar takwa. Marilah kita sambut segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum memulai khutbah Jumat, izinkanlah saya sebagai khatib menyampaikan sebuah mukadimah. Ada sebuah mukadimah yang bisa menjadi permisalan agar kita memahami apa yang telah disampaikan dalam tema khutbah Jumat di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin, ada seorang nelayan yang sedang memancing ikan di pinggir kolam, Lalu kemudian tidak jauh dari nelayan itu ada seekor katak yang mengamati perilaku si nelayan itu. Ketika mengetahui bahwa si nelayan itu ingin memancing, mengambil ikan di dalam kolam itu, maka si katak pun khawatir dengan temannya, yaitu seekor ikan yang berada di dalam kolam itu, agar jangan dia terpancing. Lalu segera katak itu masuk ke dalam kolam. Dia berkata kepada teman-temannya, "Wahai ikan temanku, hati-hati, ada seorang nelayan yang telah memasukkan kailnya ke dalam kolam ini. Jangan kau makan kail itu. Kalau kau makan, maka akan tersangkut di kerongkonganmu sebuah kail yang tajam, sehingga akhirnya engkau akan tertangkap dan akhirnya kau dijadikan masakan oleh mereka." Rupanya si ikan yang ada di dalam kolam itu tidak percaya dan tidak menghiraukan peringatan dari si katak itu, dan akhirnya ketika dia mendapati ada sebuah hidangan makanan yang tersaji di depannya, dia menjadi begitu tertarik hingga akhirnya dimakanlah umpan itu. Tapi kemudian dia heran dan kaget betapa ketika dia menelan umpan itu ada sebuah logam yang tajam yang langsung menancap ke tenggorokannya. Lalu akhirnya dia pun tersadar, teringat dari peringatan temannya si katak tadi. Inilah ma'asyiral muslimin
permisalan kita dalam kehidupan dunia ini. Seorang Nabi dan Rasul mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. Maka kalau kita mengabaikan peringatan ini, kita akan menjadi menyesal. Sebagaimana ketika Allah menggambarkan di surat Al-Fajr, waji yauma idin bi jahannam yauma idhi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Ketika mereka ditampakkan dalam proses sakaratul maut itu, ditampakkan tempat kembali mereka kelak di surga atau di neraka, mereka mengatakan, oh ternyata akhirat itu ada, oh ternyata neraka itu ada. Lalu mereka baru menyesal. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah penyesalan manusia ketika di dalam kehidupan dunia dia mengabaikan peringatan-peringatan dari para nabi dan rasulnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis bersama para sahabat, beliau menggambarkan tentang kehidupan dunia yang begitu menggoda, yang begitu menarik perhatian. Masali wa masalu ummati kamasali rajulin aw qadanaro faja'al al-hasrati qa'na fi wa ana akhudhu bihajusikum walakinnakum tafalatuna anni. Permisalanku dan kalian seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, membakar api unggun di malam hari. Wa ana ahsarati, dan datanglah binatang-binatang kecil itu, laron-laron itu datang untuk mendekati api yang nyalanya begitu temaram di malam hari, menarik perhatian mereka. Wa ana akhudhu bihajusikum, aku berusaha, kata Rasulullah, memegang erat ikat pinggang kalian agar kalian jangan jatuh ke dalam api. Walakinnakum tafalatuna anni, akan tetapi kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, tugas seorang nabi dan rasul adalah memberikan peringatan kepada umatnya. Dan berbahagialah kita yang mewarisi pekerjaan nabi dan rasul, yaitu memberikan peringatan dalam kehidupan dunia ini. Sehingga akhirnya Allah pun memuji bagi mereka yang mau mengambil jalan hidupnya untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dan Allah pun memuji bagi siapapun hambanya yang mengambil jalan dakwah dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat di ayat yang ke-33, wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari kepada orang-orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim. Ma'asyiral muslimin, Imam Syaukani, salah seorang ulama mufassirin, menyampaikan pendapat beliau dalam kitabnya yang berjudul Fathul Qadir. Beliau mengatakan tidak ada yang lebih baik dan orang yang lebih jelas jalannya menuju surga dan orang yang paling banyak pahalanya kecuali adalah orang-orang yang senantiasa berkata untuk mengajak manusia kepada jalan Allah dan Rasulnya, dan senantiasa untuk mengajak kepada kebenaran. Ma'asyiral muslimin, Imam Syaukani dengan gamblang menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang lebih mulia kecuali perbuatan itu adalah dengan melakukan aktivitas dakwah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tidak ada perbuatan yang lebih baik kecuali perbuatan itu adalah menyuruh kepada Allah, menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebenaran. Waman ahsanu, yang artinya tidak ada perbuatan yang baik kecuali apabila itu menyeru kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dalil berikutnya adalah sesungguhnya ketika ada seseorang yang menyerukan kalimat Allah, maka sungguh dia akan senantiasa mendapatkan berbagai banyak pahala dan keutamaan dari apa yang dia sampaikan sampai orang lain mengikuti perkataannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menyuruh kepada kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dia seru, dan dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu pun sedikit pun.
Hal ini pun juga senada dengan riwayat yang lain yang mengatakan, man sana fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik dalam agama Islam ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita mengajarkan sebuah ilmu, misalnya mengajarkan sholat, lalu orang itu mengikutinya, lalu kemudian orang itu juga mengajarkan kepada orang lain, dan orang lain itu juga mengajarkan kepada orang lain lagi, maka inilah gambaran seperti itu. Kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang telah mengikuti apa yang kita ajarkan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Seperti seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah, ketika disebutkan qala dari sahabat Abu Hurairah, misalnya kalau kita membaca hadis, maka dapat dipastikan Abu Hurairah mendapatkan investasi royalti berupa pahala. Kemudian ma'asyiral muslimin, berikutnya adalah orang-orang yang sibuk dalam kehidupan dakwah akan senantiasa mendapatkan doa dari penghuni langit dan bumi, sampai semut pun yang berada di dalam lubang tanah akan senantiasa mendoakan ampunan dan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, innallaha wal malaikata wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al khutal la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang ada di dalam lautan, sampai semut yang berada di dalam lubangnya, mereka selalu mendoakan orang-orang yang menyampaikan ilmu dan menyampaikan kebaikan kepada umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW pun juga bersabda, rahimallahu imra'an sami'an minni hadisan fahafidhahu summa yubalighu khairuhu. Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang ketika mendengarkan hadis, kemudian dia menghafalkannya dengan niat untuk menyampaikannya, maka sesungguhnya dia mendapatkan doaku, semoga Allah merahmatinya. Artinya orang-orang itu akan senantiasa mendapatkan doanya Nabi Muhammad SAW, walaupun jaraknya ratusan ribu tahun dari kehidupan Rasulullah SAW. Maka ma'asyiral muslimin, ada hal yang perlu diketahui tentang dakwah ini. Yang pertama, dan perlu dipahami bahwa dakwah itu bukan hanya sebatas berdiri di atas mimbar podium khutbah Jumat atau berceramah di atas podium. Dakwah itu tidak sesempit itu, karena dakwah itu maknanya luas. Secara umum dakwah itu adalah mengajak. Maka ma'asyiral muslimin, ada seorang sahabat mulia, seorang pemuda yang bernama Mus'hab bin Umair, adalah seorang pemuda rupawan dari keluarga bangsawan. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan tugas untuk mendakwakan ilmunya. Lalu dia datang ke rumah orang-orang dari satu pintu ke pintu lain, door to door, dengan tuturan kata yang lembut, lalu menyampaikan, memperkenalkan Islam kepada mereka. Sehingga akhirnya diriwayatkan, bertemulah Mus'hab bin Umar ini dengan salah seorang yang kelak menjadi sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal dunia, dia sempat mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Mus'hab bin Umar ini pun bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Mus'hab bin Umar pun mengatakan, meminta izin terlebih dahulu, maukah engkau memberikan aku izin untuk berbicara kepadamu, wahai sahabatku? Lalu Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan, berbicaralah. Lalu kemudian Mus'hab bin Umar melanjutkan, kalau engkau menerima apa yang aku ucapkan ini, sungguh aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak menerimanya, tidak apa-apa, anggap saja pembicaraan ini tidak pernah terjadi. Lalu kemudian terjadilah dialog. Mus'hab bin Umar pun mengenalkan Allah, memperkenalkan ketauhidan Allah kepada Sa'ad bin Mu'adz ini. Diperkenalkan juga tentang tugas Nabi Muhammad SAW, semuanya, mulai dari akidah, mulai dari semuanya, sehingga akhirnya
Sa'ad bin Mu'az pun mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi dakwah itu tidak hanya dibatasi berdiri di atas mimbar, berdiri di atas podium, tidak sesempit itu. Artinya dakwah itu mengajak kepada jalannya Allah, mengajak dalam perbuatan kebaikan, dan perbuatan itu juga mengandung kebenaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika diperintahkan oleh Allah berdakwah di benteng Khaybar, setelah peperangan Khaybar, di daerah Khaybar itu banyak dihuni mayoritas penduduk Yahudi. Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi la ayyadallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am." Wahai Ali, apabila engkau mendakwakan ilmumu, lalu mereka mendapatkan hidayah dari Allah atas apa yang engkau sampaikan, maka sungguh khairul laka min humri na'am, itu semuanya lebih baik dibandingkan onta-onta merah. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, onta merah adalah barang mewah di zaman itu, sehingga dapat dikatakan perkataan dakwah mengajak orang kepada jalan kebaikan, dalam jalan kebenaran, lalu orang itu mendapatkan hidayah dari apa yang kita sampaikan, maka sungguh kita mendapatkan keutamaan yang melebihi keutamaan dunia dan isinya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dakwah itu kewajiban setiap diri orang. Rasulullah SAW mengatakan, sampaikanlah agama ini walaupun satu ayat. Artinya apa? Kita tidak boleh merasa saya masih banyak dosanya, saya masih banyak dosa dan kesalahan. Hal ini bukan menjadi alasan, karena sesungguhnya setiap diri kita yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya mempunyai kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang lain dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka berbahagialah orang-orang yang menjadikan dirinya membuat pilihan, melakukan pekerjaan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Karena apa? Para nabi dan rasul, pekerjaan mereka utamanya adalah mengajak manusia kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada yang berkata, kenapa dakwah itu dilakukan oleh para nabi dan rasul dalam kehidupan dunia ini? Jawabannya adalah, dulu kita pernah berjanji kepada Allah. Dulu sekali ketika kita masih dalam ruh, diri kita ini masih berupa ruh, kita pernah berjanji di hadapan Allah. Disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran, disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf di ayat yang ke-172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengkembangbiakkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka. Alastu birabbikum, lalu mereka dimintai persaksian atas jiwa mereka masing-masing. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Lalu para ruh itu mengatakan, menjawab, bala sahidna, kami bersaksi ya Allah. Lalu di akhir ayat itu Allah mengingatkan kembali, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin, dan janganlah nanti di akhirat nanti kalian melupakan perjanjian ini. Akhirnya Allah pun meniupkan ruh kita
di rahim ibu kita di usia kandungan, menurut para ulama di usia kandungan ke-4 bulan. Lalu kemudian dilahirkanlah kita di dunia. Lalu ketika di dunia itu Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Disebutkan di surat An-Nahl, insya Allah di surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang nabi dan rasul. Apa seruan mereka? An ibudullaha wajtanibut taghut. Serulah mereka menuju kepada jalan Tuhanmu, menyembah Tuhanmu, dan jauhilah taghut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, untuk mengingatkan perjanjian ini, Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran di ayat 185, barang siapa yang dalam kehidupan dunia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, kata Allah, maka dia tidak akan pernah diterima agama itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan sungguh dia di akhirat digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin, berbahagialah diri kita yang saat ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur dengan hidayah tersebut. Kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Kita perbanyak ibadah-ibadah kita sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas hidayah tersebut. Karena sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang lahir dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan tidak pernah mengenal Allah, bahkan hingga akhir kehidupannya. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah memberikan kita istiqamah dengan iman dan takwa kita. Dan mudah-mudahan dengan istiqamah itu menjadikan akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah. Marilah dalam kesempatan ini kita tutup khutbah kedua ini dengan berdoa kepada Allah. Kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Seraya tidak lupa memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah itu semoga Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita perlindungan, senantiasa mengarahkan kita kepada jalan yang baik. Dan semoga dengan hidayah itu Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan husnul khatimah. Karena sesungguhnya husnul khatimah adalah bentuk pembenaran Allah terhadap hambanya, bentuk pembuktian kebenaran hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar.